Halo semuanya, selamat datang di Podsar dengan gue Elser. Seneng banget nih bisa nemenin kalian di episode pertama ini. Tahu gak sih, satu kantong darah bisa nyelamatin hingga 3 nyawa loh. Tapi gimana sih dengan kesehatan pendonor itu sendiri? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini dan banyak lagi, kita kedatangan Daren dan Aziz nih untuk berbagi insight tentang blood donors and health. Selamat mendengarkan. Pandai, menurut kalian gimana sih topik untuk blood donors and health ini penting gak sih buat kita bahas? Dari Daren atau dari Aziz? Topik apa bang, sorry? Blood donors and health, tentang donor darah dan kesehatan, penting gak sih buat dibahas? Penting banget soalnya itu bisa jadi salah satu apa namanya informasi atau ilmu tambahan mengenai kesehatan tubuh kita bang. Dari Daren gimana Daren? Iya bener bang, penting banget. Jadi kayak biar orang-orang juga ngerti sistem donor darah dan juga manfaatnya apa aja gitu bang. Apa sih motivasi utama seseorang buat jadi pendonor? Gimana tuh motivasi utama seseorang buat jadi pendonor menurut kalian berdua? Dari Daren dulu mungkin. Ya dari Daren mungkin. Kalau dari saya mungkin motivasi ya mungkin ini sih apa dari pengen ngerasain manfaat-manfaatnya kan ada beberapa manfaatnya tuh dari donor darah dan Mm-mm. juga dari mungkin dari diri sendiri pengen juga berkontribusi untuk kemanusiaan karena pasti darah darah yang diberikan tuh bermanfaat sangat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan ataupun kekurangan darah gitu. Kalau dari Aziz gimana dari Aziz? Ya biasanya motivasinya tuh dorongan dari hati, benar kata Daren tadi, mau bantu orang banyak. Terus juga mungkin dia sadar akan manfaatnya dari donor darah itu sendiri bang. Oke, menurut kalian donor darah sendiri bisa nyebabin resiko penyakit tertentu gak sih, kayak penyakit jantung atau yang lainnya? Ada resikonya nggak? Mungkin dari Aziz atau dari Daren bisa jawab. Biasanya kalau yang bagi orang yang memaksakan untuk donor darah, karena sebelum donor darah kan ada pengecekan kesehatan dulu, itu bang. Jadi itu juga ada resikonya pasti kalau misalkan badan gak fit ataupun mungkin produksi darahnya kurang lancar dan ya berbagai banyak macam alasan lainnya lah. Tapi sebelum itu kan kita pastikan ada pengecekan kesehatan, jadi bisa meminimalisir kemungkinan buruknya gitu bang. Dari Daren mungkin. Iya benar banget. Jadi kayak eh, pasti ada risikonya, tapi kita udah dari PMI pasti mencoba untuk minimalisir dengan pengecekan terlebih dahulu sebelum melakukan donor darah itu sendiri. Bahkan juga dengan donor darah tuh malah beberapa penyakit yang mungkin orang itu nggak tahu malah terdeteksi gitu. Jadi ada manfaatnya juga. Oke, ada syarat apa aja sih, apa saja persyaratan kesehatan mendasar yang harus dipenuhi seseorang buat donor? Apa kemarin kok? Kemarin ada pengecekan tensi, terus ada HB darah, Hmm, terus juga ada pemeriksaan dari darahnya tersebut. Jadi darahnya dicek dulu gitu bang. Ada ya pokoknya pengecekan kesehatan dasar lah sebelum donor darah. proses yang paling sulit untuk seorang pendonor tuh apa tuh kira-kira? Proses yang paling sulit dicapai buat seorang pendonor pendonor yang pemula ya, yang awam gitu. Biasanya ini pas pengecekan di HB-nya itu tuh kita butuh istirahat yang maksimal, minum air yang cukup, makan makanan juga jangan yang sembarangan. Jadi nanti pas dicek HB-nya tuh dalam jangka normal gitu. Jadi kita bisa donor darah. Tapi itu juga faktor lainnya juga banyak sih. Jadi harus diperhatikan banget kesehatannya sebelum donor darah. Syarat donor darah tuh apa aja ya? Ada nggak sih syarat donor darah? Kayak misal berat badan, tinggi badan gitu. Ada nggak sih?
Dari Daren Kemarin mungkin. tuh kemarin tuh ada banyak sebenarnya listnya, cuma aku udah nggak pegang listnya lagi. Tapi kalau tinggi badan kayaknya seingatku nggak ada, adanya tuh berat badan tuh minimal 45 kilo bang. Oke. Selain itu ada lagi nggak? Selain berat badan? Mungkin obat-obatan atau jam tidur atau kita harus puasa dulu atau gimana? Ada nggak kalau kayak gitu? Untuk kalau obat-obatan, ada beberapa obat-obatan yang nggak bisa dikonsumsi sebelum donor darah. Terus juga tidur pasti harus tidur cukup. Terus malah sebenarnya jangan puasa ya, karena butuh makan sebelum donor darah supaya nggak pingsan dan juga nggak lemes. Tapi makannya jangan mepet sama pas donor darah. Jadi misalkan donor darah jam 10, makannya jangan jam 9. Kalau bisa jam 8 atau jam 7. Jadi biar pas donor darah nggak muntah. Paling gitu sih bang. Kira-kira berapa lama ya eh, pengambilan darah ketika di tempat donor darah? Ada estimasi waktunya nggak sih ketika mengambil darah ini? Dari Aziz mungkin? Biasanya sih kisaran 10 menitan mungkin. Kemarin juga ya kisaran segitu 10 menit sampai 15 menitan. Kalau misalkan lancar ya, nggak Hmm. ada kendala dari pasien ataupun dari alatnya. Ada pengalaman pribadi sendiri gak terkait donor darah dari Aziz atau dari Daren? Baik Kalau sebagai dari aku, pendonor atau sebagai pihak yang terlibat seperti kepanitiaan gitu. kalau dari aku dulu waktu SMA pernah mau nyoba donor, Hmm. tapi tuh ketolak karena tensinya tinggi. Hmm. Jadi nggak bisa ikut donor. Terus kalau untuk pas kuliah ini kemarin tuh jadi panitia donor darah bareng sama Ajis juga sama angkatan 12 yang lainnya dan beberapa angkatan 11 Kaiser Telkom lainnya. Kalau dari Aziz gimana? Ada pengalaman donor atau mungkin baru pertama kali ngikut sebagai ini panitia? Kalau dari aku sebelumnya memang belum pernah donor karena soalnya terhalang di berat badan dulu ya. Terus juga sekarang tadi kemarin juga baru pertama kali jadi panitia donor darah, jadi banyak eh, apa new experience gitu. Hmm. Ada nggak sih pesan yang pengen kalian sampaikan ke pendengar Podsar nih, terutama mungkin yang pengen coba donor darah atau yang takut akan jarum suntik pas donor darah itu, ada nggak sih yang pengen kalian sampaikan? Mungkin dari Daren atau dari Aziz gitu. Kalau dari aku, yang pengen donor darah tapi takut atau ragu, ya jangan takut, jangan ragu ya, karena pasti kalian nggak bakal kenapa-napa. Kayak misalnya kalian takut, ntar ada penyakit ini atau enggak, ntar muntah atau enggak, ntar gini gini gini. Ya ntar kan pasti sebelum di donor darah pasti bakal melalui pengecekan. Jadi memastikan dulu kalian tuh udah fit, udah cocok, dan udah bisa buat donor darah. Kalau kalian emang nggak bisa nanti bakal ditolak. Jadi jangan takut. Dan nanti pas donor darah juga ya suntiknya pasti terasa pas cuma nusuk doang, habis itu udah kok, nggak sakit-sakit banget gitu. Jadi ya gitu, dan juga manfaatnya juga banyak. Jadi eh, apa ya, bukan cuma kita ngasih ke orang darah kita, tapi kita juga dapat manfaat manfaat dari donor darah itu sendiri gitu sih bang. Dari Aziz mungkin ada tambahan. Ya buat orang-orang yang mau ikut donor darah itu juga dipersiapkan fisiknya, bukan berarti bakal ada segala macam enggak, tapi supaya kalian tuh fit di saat melakukan donor darah. Terus juga tadi udah dijelaskan sama Daren, banyak manfaat yang bakal kalian dapetin dari aktivitas donor darah ini. Salah satunya salah satunya bisa menjaga kestabilan imun imun di tubuh kalian karena pasti tubuh kalian bakal ber apa
mereproduksi sel imun-imun setelah donor darah. Terus juga ya darah kalian tuh sangat membantu bagi orang-orang yang membutuhkan di luar sana gitu. Oke, jadi itu ya tadi teman-teman pendengar setiap Potsar, beberapa insight dari Daren dan Aziz tentang donor darah itu sendiri. Nanti mungkin bakal diinfokan lagi terkait info adanya donor darah atau sebagainya. Dan kita lanjut ke tentang kesehatan nih di musim pancaroba ini nih. Cuacanya labil kan, mungkin cuacanya lagi mikirin sesuatu atau mikirin mantannya, bukan mantan, apa ya, mungkin lagi Tuh, kepikiran waduh. sesuatu kali ya. Gimana nih caranya kita menjaga kesehatan di musim pancaroba kayak gini nih, cuaca yang labil, yang kadang hujan, kadang panas, kadang mendung, kadang hatinya kosong, kadang hatinya isi. Itu gimana tuh cara ngadepinnya? Mungkin dari Daren atau Aziz. Mungkin kalau dari aku ya, karena kalau musim-musim gini tuh pasti bakal sering hujan, juga kadang banjir. Jadi ya kalau kemana-mana ya pasti sediain payung atau nggak jas hujan kalau naik motor. Terus kalau emang hujan ya jangan diterobos, tunggu dulu reda gitu. Kalaupun diterobos, pulang langsung kalau ada air hangat atau mau masak air hangat, jadi biar tubuh tuh nggak langsung kaget kena air mandi. Jadi biar lebih apa? Biar kalau orang-orang tuh biasanya kalau habis kena hujan pasti kan mandi air hangat gitu. Jadi biar nggak sakit gitulah kalau orang-orang. Dan juga eh kalau emang cuacanya lagi buruk, ya jangan keluar-keluar, tunggu dulu pas udah reda atau udah mendingan. Gitu sih. Sama jangan jangan banyak begadang, istirahat yang cukup, makan yang cukup, minum yang cukup juga. Dari Aziz ada tambahan mungkin? Kalau dari aku ya biasanya sih ini yang paling sering didengar mungkin perbanyak minum air putih. Itu supaya mencegah dehidrasi dan itu membantu daya tahan tubuh tetap prima. Terus yang kedua itu konsumsi makan makanan bergizi yang pasti perbanyak buah, sayur, terus juga eh, konsumsi vitamin-vitamin atau suplemen. Seterusnya kita harus mencukupi istirahat dalam arti tidur tuh minimal 7 sampai 8 jam per hari. Itu supaya menjaga kestabilan tubuh biar tetap fit. Jangan lupa ditambah olahraga. Olahraga ringan pun gak apa-apa. Misalkan jalan pagi ataupun yoga. Mungkin dari kalian kalau ada yang mau nge-gym silahkan. Terus cuci tangan, jaga kebersihan. Dan juga selalu sedia payung, bener kata Daren. Karena musim pancaroba ini kita nggak bisa menerka-nerka hujannya tuh kapan. Bisa aja siang panas, tiba-tiba sore hujan deras. Itu jadi nggak bisa ditebak lah cuaca di musim pancaroba ini. Terus juga kalau misalkan emang kalian ngalamin gejala demam, batuk, pilek, dan lain-lain, cepat-cepat periksa ke dokter sebelum eh, penyakitnya makin parah. Kayak gitu, Bang. Ada katanya ada mitos yang dimana kalau misal kita sakit itu ketika kita ingin sembuh kita malah nularin ke teman kita yang lagi sehat. Itu bener gak sih mitos kayak gitu tuh? Kayak misal nih, aku lagi sakit nih hari ini, terus besoknya udah mulai sembuh tapi malah orang lain yang kena. Itu bener gak sih mitos kayak gitu? Kalau mitos tuh ya namanya mitos ya. Kalau misalkan mitos tuh biasanya tidak terbukti. Nah, tapi secara medis tuh setahu aku itu nggak benar. Kalau misalkan penyakit flu atau batuk itu biasanya kan disebabkan oleh virus sama bakteri. Nah, penularannya tuh ke orang lain nggak nggak bikin atau nggak mempercepat proses penyembuhan pada pasien pertama. Misalkan aku flu ataupun batuk terus aku nularin ke abang, itu bukan berarti aku jadi makin cepat sembuh, nggak. Itu sama, tetap penyembuhannya tuh nggak menjadi lebih cepat dengan cara menularkan ke orang lain. Jadi itu mitos ya bang.
Oke, berarti itu mitos ya teman-teman. Kalau misal ada teman kalian yang lagi sakit, terus tiba-tiba kalian juga ikut sakit dan dia yang sembuh, itu mitos ya teman-teman semua. Oke, lanjut nih. Gimana sih caranya kita untuk tahu obat yang harus kita konsumsi tuh untuk orang awam tuh gimana sih? Apa yang harus kita siapin di musim pancaroba ini? Obat-obatan seperti apa yang harus kita siapin? Mulai dari entah itu obat flu, obat batuk, dan yang lainnya. Itu kita harus gimana sih sebagai orang awam? Kalau sebagai orang awam ya, pasti siap-siapin obat-obat, obat batuk, obat demam, obat flu, obat pilek. Tapi kita cuma bisa beli yang tersedia di pasaran atau di apotik, jangan yang harus pakai resep dokter. Karena eh, kita ya nggak bisa beli kayak obat-obat yang biasanya itu obat-obat biru atau obat-obat keras itu, meskipun kadang bisa kita beli secara langsung di apotik, tapi sebenarnya itu nggak boleh. Jadi kita belinya yang emang yang umum aja, karena takutnya kalau emang kita nggak cocok atau ada alergi ataupun apapun itu yang emang nggak sesuai sama resep dokter, jadinya malah kita yang makin tambah parah sakitnya. Jadi beli obat-obat yang emang tersedia untuk umum aja di apotik gitu. Perlu nggak sih kita bawa obat-obatan pribadi atau mungkin obat-obatan yang lain ketika kita lagi di luar gitu? Untuk misal berjaga-jaga atau ketika ada orang lain yang mungkin terlihat oleh kita itu dia jatuh atau dia gimana, itu penting gak sih buat kita bawa obat-obatan seperti itu? Penting bang, soalnya itu juga termasuk salah satu cara buat antisipasi kalau kita eh, terkena gejala-gejala yang mengarah ke suatu penyakit. Jadi itu bisa kita cegah dulu sebelum penyakitnya makin parah. Oke, balik lagi ke yang donor darah tadi nih, ada yang ketinggalan. Durasi kita untuk donor darah tuh berapa lama sih durasinya, dari bulan berapa ke bulan berapa, atau misal 1 bulan sekali kita bisa donor atau gimana? Mungkin dari Aziz atau Daren. Biasanya itu setiap 12 minggu atau 3 bulan sekali. Itu kita bisa donor darah, darah lagi. Nah, kalau buat pria, buat laki-laki, itu biasanya maksimal 5 kali dalam setahun. Kalau buat yang wanita, itu biasanya maksimal 4 kali dalam setahun. Karena wanita tuh kadar Hb di darahnya cenderung lebih rendah daripada laki-laki. Oke, sebagai relawan nih dari Daren sama Aziz, eh, pengalaman apa sih yang pernah kalian dapetin ketika lagi donor darah atau mungkin lagi kegiatan medis gitu? Ada nggak sih ya, pengalaman yang mungkin absurd atau pengalaman yang mungkin bisa dibilang serius? Mungkin Kalau di waktu ya, sorry bang, kalau gimana? waktu donor darah itu ya kemarin ada beberapa sih ya orang yang apa, ada yang pingsan, ada yang muntah juga. Tapi ya wajar, mungkin ada yang apa, bener-bener baru makan sebelum ke donor darah atau bahkan ada yang belum makan gitu kan. Jadi akhirnya ada yang pingsan ataupun ada yang muntah gitu. Kalau dari aku. Dari Aziz. Kemarin sempat ada salah satu pasien yang mungkin karena pertama kali donor darah, terus juga mungkin eh, entah kurang fit ataupun drop pas mau donor darah karena lihat jarum suntik, jadi dia ngalamin beberapa gejala yang mungkin kurang apa ya, kurang baik gitu. Tapi ya bisa ditangani sama petugas eh, dari PMI-nya atau dari unit transfusi darahnya sudah bisa ditangani. Karena kita juga di setiap acara biasanya menyediakan posko medis itu buat keadaan darurat kalau misalkan terjadi hal-hal seperti itu. Jadi kita bisa langsung tanganin di posko medis.
Oke, jadi kemarin tuh kira-kira berapa orang ya yang ikut donor darah? Ada untuk pendaftarnya tuh 110 lebih kalau nggak salah, kisaran 110, dan yang lolos tuh ada kisaran 60-an kalau nggak salah bang. Nah, kan katanya satu orang pendonor itu bisa nyelamatin 3 nyawa ya. Itu benar gak ya? Satu kantong darah bisa nyelamatin 3 nyawa itu. Itu benar gak? Gimana Daren, bener nggak? Kalau yang aku lihat-lihat dari poster-poster sama dari poster-poster sama informasi-informasi di website PMI sih kayaknya bener bang. Seharusnya bener. Berarti benar ya untuk satu kantong darah tuh bisa nyelamatin 3 nyawa sekaligus ya. Iya. Iya bener bang, jadi bukan 3 nyawa sekaligus, tapi mohon maaf saya luruskan sedikit, itu satu kantong darah bisa menyelamatkan hingga 3 nyawa, Ah karena iya, Ah iya satu iya benar iya benar. betul. karena darah yang didonorin tuh bisa dipisah jadi 3 komponen gitu, bisa jadi sel darah merah, plasma darah, sama trombosit. Jadi itu yang dimaksud dari satu kantong darah bisa menyelamatkan hingga 3 nyawa. Kira-kira ada donor kan sebagai relawan nih dan donor darah itu ada donor darah apa aja sih bagian-bagiannya? Misal donor darah sel darah merah atau plasma darah atau gimana gitu ada nggak sih kayak gitu bagian-bagian kayak gitu? Ada bang, itu yang pertama tuh ada donor darah utuh, itu tuh eh, biasanya dia paling umum. Terus satu kantong darah tuh dia tuh mengandung semua komponen darah kayak sel darah merah, plasma, plasma darah sama trombosit. Nah, terus yang kedua ada donor plasma. Itu biasanya hanya plasmanya aja yang diambil. Nah, komponen lainnya tuh kayak sel darah merah sama trombositnya itu dibalikin ke tubuh. Biasanya kalau donor plasma tuh biasanya buat pasien luka bakar, eh, terus biasanya kayak kemarin COVID itu bisa. Berarti ada 3 cara untuk donor darah ya? Ya, tapi setahu aku ada 4 deh. Terus yang ketiga tuh donor trombosit. Itu biasa, itu cuman trombositnya doang yang diambil. Nah, biasanya itu tuh buat mohon maaf pasien kanker atau DBD. Nah, terus yang terakhir tuh ada donor sel darah merah ganda. Itu biasanya diambil sel darah merahnya tuh lebih banyak gitu, terus Hmm. sisanya dikembalikan. Nah, terus juga sel donor donor sel darah merah ganda tuh eh, jarang diadakan karena dia tuh butuh alat khusus buat ngedonor sel darah merahnya gitu. Jadi eh, biasanya jarang diadakan gitu. Oke. Untuk takaran kantong darah atau darah yang kita punya tuh berapa ya untuk takarannya ya? Dalam tubuh kita tuh berapa mili atau apa ya takaran di tubuh kita ini, darah darah yang ada di tubuh kita ini. Kalau kayak misal kita kehilangan darah berapa ribu mili atau apa gitu kita bakal pingsan atau ngalamin hal yang lain gitu. Itu ada nggak sih? Biasanya kalau kantong darah tuh ada takarannya. Kalau buat pendonor yang beratnya 45 sampai 50, setahu saya tuh cuman 250 mili. Nah, terus pendonor yang 50 sampai kisaran 55 itu lebih gede di 350 mili kalau nggak salah. Terus yang terakhir tuh biasanya yang lebih berat dari 55 kilo itu kantong darahnya di 450 mili. Jadi setiap berat badan pendonor tuh ada jenis kantong darahnya masing-masing. Jadi nggak bisa asal ngambil aja gitu bang.
Oke, kira-kira ada proses berapa lamanya nggak ketika kita kita habis donor darah tuh, terus kan pasti darah kita kan berproses kembali kan, apa, naik lagi ya kalau nggak salah ya, naik lagi darahnya tuh berapa lama prosesnya? Kan habis didonor nih, terus pasti kan kehilangan misal 250 mili tadi. Nah itu bakal balik laginya itu kira-kira berapa lama? Mungkin dari Daren, gimana Daren? Waduh, kalau ini bentar, bentar. Soalnya juga, oke, kalau yang saya dapat dari artikel-artikel di internet sih untuk plasma darah tuh sekitar 24 jam. Tapi untuk sel darah merah itu bisa sampai sekitar 4 sampai 8 minggu, Bang. Lumayan lama ya untuk proses ininya, kembalinya sel darah merah ya. Iya, Bang. Karena mungkin kan banyak juga yang terambil kan buat donor darah itu sendiri. Iya, betul. Nah, kembali lagi nih tentang kesehatan nih, untuk mungkin dari para pendengar setiap podsor nih ada yang daerahnya mungkin lagi musim hujan atau lagi badai nih. Kira-kira gimana sih caranya kita tuh tetap menjaga kesehatan ketika lagi di wilayah yang mungkin hujan banget atau panas banget tuh gimana caranya? Dari Daren atau dari Aziz? Gimana, Jess? Tadi kayak yang tadi dijelaskan itu biasanya banyak minum air, apalagi kalau misalkan di cuaca yang sangat kering. Itu kalau bisa bawa botol air kemanapun kalian pergi supaya eh, bisa mengontrol minum secara teratur. Terus hindarin minum minuman manis dan beralkohol karena minum minuman tersebut itu justru dapat menyebabkan dehidrasi. Terus banyak-banyakin minum minuman yang ada elektrolit. Kalau kalian berkeringatnya banyak, minuman elektrolit itu dapat kembaliin cairan tubuh secara cepat. Terus bagi yang tinggal di tempat yang panas itu perhatikan pakaian kalian. Biasanya tuh pakai pakaian yang longgar dan berwarna terang. Itu warna terang tuh biasanya bisa memantulkan panas, dan juga pakaian yang longgar tuh memungkinkan sirkulasi udara yang lebih baik ke badan kalian. Dan juga bisa gunakan pakaian yang menyerap keringat. Biasanya berbahan katun ataupun polyester. Itu supaya bisa menyerap keringat kalian. Jadi keringat kalian tuh nggak ngendep di badan gitu loh. Mungkin dari Daren Dan ada tambahan? Kalau dari aku nggak ada sih, Bang. Udah cukup yang dikasih tau sama Ajis tadi. Oke, kan tadi dari Aziz kan nyinggung tentang minum ya. Nah, kira-kira dalam satu hari ini kita perlu berapa liter sih untuk tetap menjaga terhidrasinya tubuh kita ini? biasanya tuh Bang, kalau satu hari tuh beda-beda tergantung orangnya. Cuma dari jurnal-jurnal yang aku baca tuh direkomendasiin tuh yang paling umum sekitar 8 gelas air per hari atau setara 2 liter per hari gitu. Itu biasanya jadi patokan awal buat orang-orang buat banyak orang gitu loh.
standarnya segitu 8 gelas air per hari ataupun ya kisaran 2 liter per hari. Oke, berarti untuk dalam satu hari itu tubuh kita berarti membutuhkan sekiranya 2 liter air ya lah ya untuk tetap menjaga hidrasi tubuh. Betul. Nah, kan ada minuman seperti misal Pocari Sweat atau Maison tuh, itu bisa membantu tubuh kita juga nggak sih untuk terhidrasi atau gimana tuh? Minuman seperti itu. Nah, itu tuh kayak misalkan Pocari Sweat. Pocari Sweat tuh dirancang jadi minuman isotonik. Isotonik tuh yang berarti konsentrasi elektrolit dan karbohidratnya mirip sama cairan tubuh. Nah, itu fungsinya tuh buat gantiin cairan sama elektrolit yang hilang lewat keringat itu dengan cepat dan juga lebih efektif. Kalau misalkan Pocari Sweat sama misalkan tadi disebut juga hidrokoko kalau nggak salah ya. Oke, berarti minuman tersebut juga bisa membantu terhidrasi tubuh kita ya. Betul. Oke, sebagai penutup nih, closing statement dari Daren atau Aziz nih, kira-kira ada nggak closing statementnya untuk teman-teman yang ingin mencoba donor darah atau mungkin yang masih penasaran tentang donor darah tuh kita bisa cek infonya di mana? Gimana Daren? Silahkan. Kalau dari aku sih buat yang masih penasaran atau yang pengen donor darah tapi nggak tahu mau cari info di mana, kalian bisa cari di internet, terutama di situs-situs PMI tergantung kota-kota kalian masing-masing. Misalkan di Bandung bisa buka PMI Kota Bandung atau PMI Kabupaten Bandung. Di situ akan terlihat di bagian layanan transfusi darah itu bisa terlihat apa syarat-syaratnya, jadwalnya kapan aja, dan juga manfaatnya apa aja itu bisa cek di sana. Oke, dari Aziz mungkin ada tambahan? Ya, buat kalian yang mau donor darah, ini ada salah satu tips and trick. Ya, intinya kalau kalian takut sama jarum ataupun kalian ngeliat video-video di YouTube, oh jarumnya gede gitu-gitu, enggak, itu aman. Jarum pada zaman sekarang itu beda jauh sama jarum di zaman dulu. Zaman sekarang jarum suntiknya udah dirancang untuk eh, meminimalisir rasa sakit. Jadi jangan takut lagi lihat jarumnya gede segala macam, enggak. Itu udah dirancang sebaik mungkin supaya memberikan rasa nyaman ke korban dan meminimalisir rasa sakit, tapi dengan fungsi yang tetap maksimal. Jadi ya jangan takutlah donor darah gitu loh. Udah modern zaman sekarang, banyak alat-alat yang udah di-upgrade, yang udah diperbarui supaya pasiennya lebih nyaman dan juga fungsinya tetap efektif gitu. Oke, jadi itu ya beberapa insight terakhir atau closing statement dari Daren dan Aziz. Mungkin untuk sebagai info terakhir nih, kan kalian sebagai relawan ya Daren dan Aziz di wilayah kampus, pernah nggak sih kalian menemukan atau mendapatkan laporan tentang mahasiswa yang mungkin mengalami sakit atau yang mengalami pingsan dan lainnya, pernah nggak sih kalian temuin kayak gitu? Kalau itu Bang, mungkin kebanyakan pada saat kita lagi siaga medis ya di suatu kegiatan, tapi di luar siaga medis juga ada beberapa panggilan kayak misalkan kemarin waktu hujan badai itu yang tiba-tiba kaca GKU apa em, roboh tuh kacanya sampai pecah-pecah. Itu kita langsung ke sana ngecek buat mastiin nggak ada yang luka, dan kalau ada yang luka langsung kita tangani di tempat. Untungnya kemarin waktu kita ngecek kita udah tanyain juga ada yang luka nggak, ada yang luka nggak guys gitu. Untungnya nggak ada yang luka, jadi aman. Selain itu juga kemarin tuh ada laporan juga, tapi pasiennya ini kebetulan alumni Telkom.
Itu dia lagi ada di ngekos di sekitaran wilayah kampus kita, di luar kampus tapi sekitaran kampus. Dan itu tiba-tiba kemarin tuh kalau nggak salah kalau nggak terjatuh dari tangga sehingga terjadi perdarahan di area kepala. Itu kita dari tim PMI langsung respon cepat ke lokasi untuk menangani perdarahan. Habis itu juga langsung dievakuasi ke ambulans dari Telkom Medika. Ambulans Telkom Medika datang ke lokasi, kita masukin ke ambulans. Habis itu awalnya dibawa ke Telkom Medika, tapi habis itu dirujuk ke Rumah Sakit Utomo. Mungkin dari Aji semua ada yang tambahin mungkin karena dia yang sampai di rumah sakitnya. Gimana Jis? Ada tambahan? Buat evakuasi ke rumah sakit alhamdulillah berjalan lancar, cuman ada kendala di bagian saksi ataupun orang yang dapat diberikan keterangan, karena kita sampai sana tuh kita emang nggak tahu kejadiannya gimana, kejadian pastinya gimana. Jadi kita sempat nunggu kisaran 2 jam untuk nunggu temennya jadi saksi buat dimintain keterangan ke pihak rumah sakit. Itu aja sih Bang. Jadi kita kendala di situ aja. Tapi sisanya alhamdulillah aman. Dan pasien juga alhamdulillah udah tertangani dengan baik. Oke, mungkin dari para pendengar setiap Podsar yang berada di sekitar wilayah kampus Telkom di Bandung, atau mungkin sebagian pendengar Podsar adalah mahasiswa Telkom juga, gimana sih caranya mereka menghubungi kalian ketika ada teman teman-temannya yang mungkin mengalami masalah kesehatan atau apa, gimana sih caranya mereka tuh bisa menghubungi kalian, dan kalian gimana bisa mendapatkan informasi adanya mungkin yang tadi kepalanya bocor, atau mungkin yang ada apa ini di GKU, di gedung kuliah kampus, itu gimana sih caranya dapetin informasi kayak gitu buat kalian? Nah, ini juga tuh sebenarnya udah jadi pembahasan internal kami ya, karena untuk sampai sekarang itu kita belum memiliki nomor ataupun hotline resmi yang bisa dihubungin kalau misalkan ada apa-apa. Jadi kayak karena kenapa begitu? Karena untuk sekarang SDM-nya masih belum tercukupi untuk bisa yang memiliki benar-benar hotline yang dimana bisa diandalin 24 jam. Tapi sekarang lagi kami usahain buat mengatur SDM juga dan mungkin menambah SDM juga untuk bisa menjalankan program hotline ini yang dimana orang-orang kalau ada apa-apa bisa langsung lapor lewat nomor ini, WA ini atau telepon ini. Tapi untuk sekarang sih belum ada. Jadi kalau misalkan mungkin ada apa-apa, mungkin bisa langsung telepon ke Telkom Medika. Untuk sekarang bisa telepon ke Telkom Medika atau bisa datang ke Sekre PMI di Student Center mungkin, atau dari Ajis mungkin ada mau yang tambahin? Oh ya juga kalian juga bisa ini ya, salah satu DM salah satu sosial media kami itu di KSR PMI Telkom, itu kalian bisa langsung DM kalau misalkan terjadi apa-apa. Nanti kita akan respons cepatnya dan langsung dikabarkan ke tim respon cepat yang ada di Telkom. Oke, jadi itu ya teman-teman pendengar setiap Podsar, beberapa info terkait mungkin yang temannya mengalami masalah kesehatan atau apa. Jadi dari Daren dan Aziz menginfokan bahwa mungkin belum ada hotline untuk mereka, tapi mungkin kalian bisa DM ke Instagramnya KSR PMI Telkom kalau ada kendala atau ada teman kalian yang mengalami kesehatan, atau mungkin ada suatu hal atau kejadian seperti pecahnya gedung kuliah umum, atau mungkin ada warga yang terkena musibah di jalan, mungkin kalian bisa menghubungi pihak terdekat. Jadi itu beberapa informasi terakhir, dan ini adalah kesimpulan dan penutup. Nah, tadi kita udah bahas nih tentang blood donor and health bareng Daren sama Aziz nih. Gimana? Kalian jadi pengen donor darah juga kan? Jangan cuma dipikirin aja, langsung cari info tempat donor terdekat ya.
Terima kasih udah dengerin Podsar sampai akhir. Jangan lupa follow dan share podcast ini ke teman kalian. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Dadah.